Setelah kematian Gu Yin di pertarungan sebelumnya, ketua sekte Serigala Darah yang bernama Wei Tong menghampiri klan Lin untuk balas dendam karena dia tak terima rekannya telah dibunuh. Lin Zentian menjelaskan jika Gu Yin telah ikut campur karena membantu Lei Bao dan Xi Qing di pertemuan sebelumnya. Tentu saja Wei Tong tak peduli dengan hal itu karena dia hanya ingin balas dendam saja. Lin Zentian meminta jalur damai saja dan bertanya apa yang perlu dilakukan agar bisa berdamai. Karena Wei Tong meminta tambang batu permata milik klan Lin dan menyuruh semua klan Lin untuk menjadi budaknya, tentu saja Lin Zentian menolaknya dan adu kekuatan pun terjadi. Tapi Lin Zentian kalah telak karena Wei Tong sudah berada di tingkat Yuan dan atas. Kemudian datanglah Lin Dong mendatangi mereka dan melawan Wei Tong seorang diri. Karena Lin Dong menyadari jika kekuatannya tak sebanding dengan Wei Tong, dia membuat sebuah kesepakatan di mana dia akan memberikan semua aset klan Lin melalui pertarungan hidup dan mati di arena ibu kota nanti. Lin Dong hanya menginginkan waktu 3 bulan saja untuk mempersiapkan diri di pertarungan nanti. Karena Wei Tong masih memikirkan keselamatan anak buahnya, dia akhirnya memberikan waktu hanya 2 bulan saja untuk persiapan dan mereka pun segera pergi. Setelah situasi sudah aman, beberapa bayangan Lin Dong di dunia batu permata rubah itu hilang satu persatu. Dia pun merasa khawatir jika kenapa-napa dengan batu rubah itu. Saat malam hari, Lin Zentian mendiskusikan hal itu bersama-sama dan berencana memecah beberapa klan mereka untuk sembunyi dari incaran Wei Tong. Kemudian Lin Dong berencana untuk pergi ke ibu kota dan berlatih seorang diri. Karena itu keputusan yang diambil oleh Lin Dong, Lin Zentian akhirnya menerima keputusannya tersebut. Esok hari pun tiba, di mana sebelum Lin Dong pergi ke ibu kota, semuanya terlihat begitu sedih melihat dia bersiap-siap pergi. Lin Zentian juga memberikan sisa pil stamina miliknya untuk berjaga-jaga di sana nanti, dan Lin Dong pun akhirnya pergi berangkat. Sesampainya di ibu kota, Lin Dong mendengar jika ada pelelangan barang-barang langka untuk bangsawan di sebuah tempat, dan mungkin saja ada benda bagus yang dia butuhkan nantinya. Kemudian dia menukar beberapa batu permata miliknya itu, dan penampilannya pun dirubah oleh 2 orang pedagang di sana agar layak masuk ke pelelangan itu. Penampilan Lin Dong pun berubah total dan mereka pun pergi ke tempat pelelangan elit itu. Sesampainya di tempat pelelangan, Lin Dong melihat kakek Yanda di sana juga sebagai tamu penting. Kemudian datanglah Yue bersama panitia pelelangan di sana yang bernama Xuanzu yang menghampiri kakek Yanda dan pelelangan pun dimulai. Kakek Yanda tak sengaja mengenal energi milik Lin Dong dan seketika dia sangat kaget karena Lin Dong berkembang dengan sangat pesat. Kakek Yanda juga berasumsi jika dia akan menjadi petarung yang sangat hebat suatu saat nanti. Xuanzu yang mengetahui hal itu, dia berencana merekrutnya untuk beraliansi nantinya. Saat pelelangan berlangsung, Lin Dong tertarik dengan tanaman langka yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara drastis. Lin Dong pun berusaha membeli tanaman itu, walaupun dengan harga yang sangat mahal nih. Setelah pelelangan selesai, Xuanzu mengajak Lin Dong untuk pergi menemui kakek Yanda di ruang pertemuan. Saat pergi, ternyata ada mata-mata dari Serigala Darah yang sedang mengikuti Lin Dong nih. Di ruang pertemuan, kakek Yanda sekali lagi menawarkan diri untuk menyempurnakan segel kehidupan Lin Dong agar dia lebih cepat berkembang lagi. Tapi ternyata Lin Dong sudah memperbaiki segel kehidupan miliknya sendiri dan seketika mereka semua terheran-heran akan bakat Lin Dong nih.
Kemudian kakek Yanda menjelaskan jika ada 3 macam segel di setiap manusia, yakni segel kehidupan, segel spiritual, dan segel surgawi. Mereka yang memiliki segel surgawi konon katanya bisa memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Karena Lindong sudah merasa akrab dengan kakek Yanda, dia akhirnya menceritakan semua permasalahan keluarganya dan dia hanya ingin menjadi kuat saja untuk melawan Weitong nantinya. Kemudian Xuanzu menceritakan sebuah kolam surgawi yang berisikan energi murni yin dan yang dari dalam kolam yang konon katanya bisa mendapatkan energi spiritual yang sangat banyak sekali. Dan baru-baru saja ini telah ditemukan keberadaan kolam surgawi itu, tapi ada di perbatasan desa dengan klan lainnya. Kemudian Xuanzu mengajak Lindong untuk ikut serta turnamen di mana pemenangnya nanti berhak mengambil energi spiritual di sana, dan tanpa pikir panjang, Lindong pun langsung menerima tawaran dari Xuanzu. Scene beralih di mana Lindong berusaha memperlebar auranya untuk mencari sumber masalah di dalam dimensi batu rubah itu. Kemudian muncul sosok bayangan putih yang tidak lain adalah si pemilik batu, yaitu rubah putih itu sendiri. Dia memperkenalkan diri jika dia adalah iblis celestial yang bernama Martha. Kemudian Martha menjelaskan jika dia dulunya sangat kuat sekali berkat batu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, batu itu perlahan-lahan menyerap energi spiritualnya hingga dia menjadi sangat lemah. Dia juga terpaksa hidup di dalam batu itu agar tidak lenyap selamanya. Jika Lindong tidak ingin bernasib sama, dia harus mengisi energi permata itu dengan energi spiritual murni agar berfungsi kembali. Seketika dia teringat dengan kolam surgawi yang penuh dengan energi spiritual murni. Karena Lindong tak bisa menggunakan kekuatan permata itu di turnamen perebutan kolam surgawi nanti, Martha mengajaknya ke sebuah tempat di mana ada ruangan yang disebut piringan mental. Martha menjelaskan jika metode ini sangat ampuh tapi juga berbahaya. Jika Lindong bisa menahan rasa sakit saat proses berlangsung, maka dia akan memperoleh tingkat kekuatan mental yang sangat jauh. Tapi jika dia tidak bisa menahannya, maka kekuatan mental miliknya akan hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Tanpa pikir panjang, Lindong langsung memulai metode piringan mental itu dan tentu saja dia merasakan sakit yang sangat hebat. Tapi dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya Lindong berhasil menaikkan level kekuatan mentalnya itu. Kemudian Martha menyarankannya untuk mengkonsumsi tanaman obat yang dia beli di pelelangan tadi agar energi spiritual miliknya itu segera kembali pulih. Karena Martha nanti akan mengajarinya sebuah teknik kekuatan mental tingkat tinggi yang bernama Borkeong. Keesokan harinya, Lindong menghampiri sebuah tempat di mana semua panitia pelelangan elit tadi berkumpul. Di sana ada Yue dan panitia lainnya yang bernama Liu Yi. Kemudian Xuanzu datang bersama pemilik pelelangan elit tadi yang bernama Xiaowan Jin. Kemudian mereka menjelaskan jika Lindong, Yue, dan Liu Yi akan bertanding dengan peserta lain dalam memperebutkan kolam surgawi nantinya. Sesampainya berada di lokasi turnamen, mereka bertemu dengan Yue Shan, yakni orang sewaan Weitong yang paling kuat, bersama dengan kedua anaknya yang bernama Yue Feng dan Yue Lin yang memiliki kekuatan tingkat Yuan surgawi tahap akhir. Dan orang di belakangnya bernama Jiang Li. Dia adalah prajurit sewaan sama seperti Lindong dan tingkat kekuatannya pun belum diketahui. Pertandingan pertama adalah Yue melawan Yue Lin dan pertandingan kedua Yue Feng melawan Liu Yi. 第一局比试 万金商会柳毅对抗血狼帮岳峰。第二局，血狼帮胜。
Di sela pertandingan tadi, Martha merasakan energi spiritual yang aneh berada dari dalam kolam surgawi itu. Kemudian dia menyelinap pergi menuju kolam surgawi untuk memeriksanya. Karena dia dalam wujud tubuh spiritual saja, maka dia tidak sanggup menyelam terlalu dalam dan kembali. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Yue, tapi pertandingan kedua Liu Yi kalah nih. Jadi pertarungan Lindong melawan Jiang Li adalah penentu siapa yang akan memiliki kolam surgawi nantinya. Pertandingan pun dimulai dan Lindong begitu mudahnya mengalahkan Jiang Li. Tapi Jiang Li mempunyai kemampuan unik, yaitu mengubah darahnya sendiri menjadi energi spiritual nih, dimana dia bisa menjadi tingkat Yuandan dalam sementara dengan mengorbankan darahnya sendiri. Lindong yang terpojok melawan Jiang Li dengan tingkat Yuandannya saat ini. Dia menggunakan kekuatan mental barunya dengan teknik Borkeong yang diajarkan oleh Martha tadi nih. 第三局决胜负之战开始。天元境后期。好沉的精神力。本事，不过也该到此为止了。南极果然厉害，好快！ 乾罗光，大邪手，何惧成形？这小子真的只是个运气。还打吗？工长。 他被遏制了。第三局，问金商会胜。Cukup sekian di episode kali ini dan pertandingan tadi dimenangkan oleh tim Lindong. Untuk part selanjutnya, Martha berubah menjadi wujud aslinya karena nyawa mereka sedang dipertaruhkan melawan monster lain nih. Dan pertarungan antar Lindong melawan Wei Tong juga diselenggarakan. Untuk cerita lengkapnya nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.